Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ghawiyil ghalib, al-manih is-salib, alladhi khussan nabiyahu bi ashrafil manasibi wal maratib. Ahmaduhu ala ma manaha minal mawahib, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ya'ti qailhuma yaumal qiyamati ghaira khaib. Pemirsa hadirin sekalian dimanapun Anda berada, konteks kehidupan umat manusia pada umumnya yang harus mereka lewati masing-masing dari individual adalah 3 fase yang harus mereka lewati. Pertama adalah fase kelemahan, di mana ketika Allah telah melahirkan anak dari perut ibunya, keluar itu anak bayi itu dalam keadaan yang lemah, susah untuk melakukan kegiatan, susah untuk bergerak, susah untuk beraktivitas. Hanya tangisan yang bisa dia lakukan, hanya jeritan yang bisa dia keluarkan dari mulutnya. Ini adalah fase pertama. Naik pada fase yang kedua, di mana manusia itu menjadi dalam keadaan yang kuat. Masa apakah itu? Masa di mana dia menjadi seorang remaja, menjadi seorang pemuda yang tangguh, yang Allah berikan kekuatan hingga akhirnya dia bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Pemuda apakah yang kita harapkan? Menjadi seorang pemuda yang orang tua membanggakan dirinya, yang negara agama membutuhkannya. Ini adalah seorang pemuda yang kita harapkan, yang kita butuhkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Fase remaja adalah fase yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena dalam masa remaja itu adalah masa di mana nafsu birahinya sedang naik, hingga akhirnya setan selalu menggoda dirinya untuk selalu berbuat maksiat, untuk selalu berbuat kesalahan, untuk selalu berbuat apa yang Allah larang dalam dirinya. Ini yang harus kita jaga, keutuhan seorang pemuda, kualitas dan kuantitas, agar menjadikan seorang pemuda yang dahsyat, yang bisa menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teringat perkataannya Soekarno ketika dia berpidato, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan bumi ini sampai akar-akarnya. Kemudian dari masa muda ini, masa kekuatan, Allah jadikan manusia tersebut menjadi lemah kembali, di mana masa ini adalah masanya tua dia, masa di mana dia telah berubah, masa di mana dia telah lanjut usia, susah untuk melakukan kegiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu man yasha wa huwa alimul qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dalam keadaan yang lemah. Kemudian dalam keadaan yang lemah itu Allah ciptakan kamu dalam keadaan yang kuat. Setelah Allah menciptakan kamu dalam keadaan yang kuat, Allah ciptakan kamu dalam keadaan yang lemah. Yakhluqu man yasha wa huwa alimul qadir. Dan dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia mengetahui lagi maha kuasa. Hadirin dimanapun Anda berada, sudah jelas dalam ayat ini dikatakan bahwasanya adalah fase kedua, di mana Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang kuat. Allah berikan anugerah rahmat kepada dirinya. Ini adalah fase remaja, di mana harus dijaga
fase tersebut agar menjadi seorang pemuda yang tangguh. Panutan seorang pemuda adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi seorang contoh, suri tauladan yang baik untuk diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemuda? Siapakah yang harus kita contoh kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi untuk apa kita mencari panutan yang lain? Jadi untuk apa kita cari contoh yang lain? Kalau sudah ada Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Mus'ab bin Umair, pemuda pada zaman Rasulullah yang berhasil mengislamkan Madinah pada usia 18 tahun. Muhammad bin Qasim yang berhasil mengislamkan di daerah India pada usia 18 tahun. Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel dan Romawi pun dalam keadaan muda pada umur 23 tahun. Ini adalah 3 contoh pemuda pada zaman Rasulullah. Sekarang kita sebagai pemuda, apakah bisa menjadi pemuda seperti ini yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari para pemuda, kita siapkan diri kita untuk menjadi pemuda yang tangguh, menjadi pemuda yang menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin dimanapun Anda berada, mungkin 3 contoh pemuda tadi menjadi akhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya katakan, karena lidah kebenaran perkataan ini hanyalah Allah yang datangkan untuk saya, untuk menyampaikan kepada hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, ada kata yang kurang mengenakan dalam kuping, dalam hati, mohon dimaafkan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.